Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara pertama di acara kami dalam meningkatkan pengenalan pada tentang PPKM. Di hadapan kita ada Mbak Irina dalam memperkenalkan diri. Mbak Irina dikelilingi oleh produk-produknya. Ini sengaja kita posting di sini. Monggo Mbak Irina dibantu perkenalan diri. Oh iya, perkenalkan nama saya Erina Cahya Anggaini. Saya tinggal di Ngebyong RT 3 RW 5 Mampang Kartosuro, dan kebetulan saya sedang di bidang usahanya itu di RW Handicraft di Kaf Goni. Juga ada beberapa kerajinan Goni lainnya yang kita sedang kembangkan lagi, ada untuk tempat hand sanitizer yang jadikan seperti itu, terus kemudian yang terbaru itu kita juga bikin tempat masker gitu. Baik. Namanya tadi apa? Erlin Handicraft. Kalau orang dengar Erlin Handicraft, apa yang ada di benak pembeli yang diharapkan oleh Mbak Irina? Oh, kalau yang diharapkan saya, kalau awalnya itu dapat nama Erlin itu orang ngira itu dari nama saya Pak, karena Erina. Tapi sebenarnya Erlin sendiri itu saya dapatnya itu dari bahasa Ceko. Erlin yang artinya itu wanita yang apa ya, kalau bahasa Inggrisnya noble woman gitu, wanita yang berharga gitu. Jadi pengennya kalau dari customer itu nyari Erlin, oh dia pengen menjadi sesuatu yang lebih dari dirinya gitu. Maksudnya dia bisa mengeluarkan kecantikannya, inner beauty-nya. Berarti Erlin sendiri terpancarnya dari banyak produk ya, tidak satu jenis produk ya. Betul. Jadi intinya adalah mengeluarkan inner beauty dari si sosok ini. Bahkan mungkin kalau disederhanakan, setiap orang yang pakai produknya Mbak Erlin, dia akan merasa menambahkan kekuatan karakter dirinya. Betul. Sip. Oke, sekarang gini, ini sudah berapa lama? Sudah berapa lama Pak? Ya. Nah itu pertanyaan yang cukup saya agak bimbang menjawab. Karena pada awalnya itu saya kan main-main gitu Pak, dari bikin aksesoris itu dari keluar kerja tahun 2012. Terus kemudian saya sempat kerja lagi itu 2013, 2014, 2015. Mulai fokus benar-benar mengembangkan Erlin Handicraft itu di 2015. 2015 ya, Iya, sudah 6 tahun ya? Iya. 6 tahun, baik. Terus segmen pasarnya, siapa sih yang beli barang-barang ini? Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya? Sebenarnya kalau dari Erlin sendiri, karena namanya Erlin ya, tadi wanita yang beradab gitu, jadi memang sasarannya itu kan ibu yang usianya itu sekitar 28 sampai 35-40 gitu. Nah, sekitar segitu biasanya yang beli di Erlin. Nah cuman kadang kalau banyak nganter itu Pak, nganter itu ini Goni ya kayaknya bagus deh dibuat untuk tas ini. Nah itu kadang minta custom untuk dibuatkan bapaknya, jadi satu set dengan istrinya. Oh, jadi ada couple. Ya, couple. Jadi ada pembeli pertama, ada pembeli kedua, apa sekunder ya. Oke. Menarik. Terus begini, ini kan kita dialognya ini kan ada zaman pandemi sudah 1,5 tahun. Mau 2 tahun ya Pak? Ya, mau 2 tahun, mau dirayakan ya. Gini, sekarang ini banyak peserta UKM, mungkin terus bisnis saya juga mengalami dampak karena pandemi. Dari bisnisnya Mbak Erlina gimana? Kami di awal tahun 2020 ya Pak, pandemi itu bulan Maret kayaknya, Maret mau pertengahan ya. Itu memang sempat ke blek gitu ya. Sempat ke blek karena ya memang tidak ada pameran, pembeli offline juga turun gitu. Terus tapi alhamdulillah tahun bulan Februari itu kita kan sempat ngobrol sama teman gitu, ada pandemi di beberapa negara gitu Pak. Lah itu kita langsung apa ya istilahnya, kalau bahasa kerennya sekarang katanya pivot gitu ya. Pivot ke masker gitu. Awalnya kita bikin untuk free keluarga, teman-teman kayak gitu. Terus akhirnya kok ini modal udah habis ya kayak gitu. Kita kayaknya kalau free nggak bisa, akhirnya kita buat untuk harga teman gitu. Harga teman itu kayak ganti modal aja gitu. Dan seterusnya kok permintaan makin banyak gitu. Setelah permintaan makin banyak, saya juga modal terbatas Pak waktu itu. Akhirnya gimana kalau saya harga normal untuk ini, dan customer itu alhamdulillah mau. Satu hari itu dulu 300 masker Pak. Tuh kita produksi. Sampai kadang itu tempo pesan hari ini seminggu kemudian baru dikirim gitu. Itu yang masker. Terus
di mau Ramadan itu kita sudah mulai, tasnya udah mulai jalan lagi gitu. Berarti ini ya salah satunya beradaptasi dengan kondisi ya. Betul. Nah, jadi memang itu salah satu poinnya. Jadi acara talkshow ini saya buat memang ada beberapa hal. Salah satunya adalah mengenalkan pendekatan teoritis pada prakteknya. Ini Mbak Irna termasuk yang mempraktekkan beradaptasi dengan kondisi. Kita bisa bertahap gitu. Terus gini, kita kan bersama UKM sering berbagi ya. Sudah untuk pasarnya sendiri ini sampai mana? Penjualannya sampai mana? Sudah sampai Indonesia Raya apa baru lokal Pulau Jawa atau sampai keluar negeri? Kalau pasarnya kita lebih banyak di Jawa Pak. Jadi beberapa di luar pulau memang ada, tapi nggak sebanyak kalau di Jawa, terutama Jawa Tengah sama Jawa Timur. Channel penjualannya apa di pameran atau punya marketing online segala macam media? Kalau dulu itu kita kan sempat pameran online dan juga dari beberapa bazar gede gitu. Kita kan di situ ada database. Kita ada database itu kita ya nyapa aja, ya nggak niat jualan juga sih. Halo Bu, gimana kabarnya? Sehat Bu? Kayak gitu. Gimana pandemi di sana? Jadi cuma nanya-nanya gitu. Tiba-tiba mereka yang nanya, Mbak sekarang bikin apa? Gitu. Ya, marketing aktif ya. Ya. Saya mengistilahkan marketing aktif ya. Ya, jemput bola. Jadi itu yang salah satu bagus. Jadi di dunia online tuh ada, saya nyebutnya kalau CEO atau orang mencari produk di Google misalkan gitu ya, orang mencari itu adalah marketing aktif. Kita pasif, kita hanya menawarkan dan kita diem. Oh iya. Orang sampai mencari, memang itu persentase berhasilnya tinggi karena orang mencari karena butuh. Iya. Tapi itu namanya nunggu bola. Tapi ada namanya jemput bola. Nah ini yang tadi Mbak Irna praktekkan adalah menjemput bola. Oh iya. Menyapa, say hello. Nah itu ya, saya punya kenalan bahkan dia itu cerita dia itu marketing dari sebuah perusahaan ekspor di Supardi juga, dan yang dia cari memang banyak email. Oh iya, email. Jadi menawarkan diri kan, jadi dia tidak menunggu orang, dia benar menawarkan diri. Nah ini yang mungkin juga perlu digerakkan oleh untuk para UKM kita ya. Oke, tadi sudah penjualannya, marketnya sudah, harga barangnya kira-kira rata-rata berapa sih ranknya harga produk? Harga produk ya. Kalau untuk harga tas itu ratingnya ya sekitar 30 ke atas lah, tapi yang nggak sampai 300. Tas, contoh ada ya harga yang kira-kira yang kisaran 100-an atau 100-an atau iya. Mungkin bisa diatas ya. Nah ini, oh iya, ini bahannya apa? Banyak goni tapi kita kombinasi sama ini rajut. Jadi kita sebenarnya kerjasama Pak, kolaborasi sama UKM rajut. Berarti tidak semuanya Mbak Irna yang buat? Iya, jadi termasuk kayak yang ininya ya, terutama yang ini sih yang saya nggak bisa. Paham. Jadi dulu ada teman yang cerita, ini rajut lagi ngedrop gitu, akhirnya ya udah yuk bikin kayak gini. Terus akhirnya saya tempel di sini dan malah banyak peminatnya. Mantap. Nah, berarti ini ya, kalau sini harga tadi 100-an ya? Iya, 150 ya. 150-an. Nggak mahal lah ya. Nggak mahal lah. enggak. Bisa lah, cincai lah. Oke, nah sekarang gini, kita udah bicara sekarang kalau untuk sama UKM dengan melakukan UKM itu tahun yang baru. Untuk kira-kira kalau yang bisa ditawarkan oleh Mbak Irna, begini aja lah. Ini produk ini custom. Bisa custom, bisa perorangan, bisa limited ya. Jadi orang mau saya pesan ini toh, jangan dikasih ke orang lain. Bisa juga gitu kan? Bisa. Harga naikin aja gitu ya. Iya. Dan nanti harga bisa. Harga cincai. Oke. Nah, sekarang gini. Mungkin nggak ada orang bisa pesan, Mbak saya pesan 100 piece atau 1000 piece. Mungkin nggak dilayani. Oh, mungkin sekali, Pak. Dengan senang hati. Nah, berarti ini membuktikan bahwa Mbak Irna kapasitasnya tinggi ya. Jadi tidak hanya satu, karena ada yang harus dibedakan antara UKM dan seniman. Seniman itu gitu, satu lama dan mahal. Dibuat terlalu banyak, gitu, buat kawan-kawan jumlah banyak yang penyerah. Tapi kalau UKM itu namanya udah usaha ya, sebuah lini usaha walaupun kecil ya. Kita memang punya tantangannya adalah menjawab kebutuhan pasar. Nah, kedua, kan tadi saya ulang lagi bahwa kita ada UKM punya jiwa sosial biasanya teman-temannya. Dari karakter dan bisnisnya Erlina Mbak Irna sendiri ini, Erlin ya. Erlin ini
saya coba bisa nggak sih membantu orang lain dalam bisnis orang lain? Bagaimana bisa kontribusi ke orang lain? Apakah dalam bentuk pelatihan atau malah reseller segala macam membuka diri nggak? Oh iya, kalau untuk reseller kita membuka lebar kali ini. Cuman memang kami bukannya membatasi, tapi memang saya lebih nyaman kalau komunikasi dengan wanita gitu. Sehingga reseller memang kami khususkan wanita. Gitu. Kalau tadi itu untuk berbaginya, Berbagi. sejauh mana kontribusi Erwin aksesoris ya, karena itu pada teman-teman UKM yang lain, sejauh mana sih bisa andil di situ? Apa berbagi atau dari kolaborasi? Iya, kami juga ada kolaborasi. Nah itu kan juga sharing. Terus saya sempat sharing juga ya, diskusi sama teman-teman gitu. Itu tentang passion modeling gitu. Jadi saya juga sebenarnya pada awalnya itu buka usaha ini sudah memetakan passion saya itu gimana. Akhirnya dari aksesoris sifat ke apa tas ini itu kan karena juga ada saya berkomunikasi dengan passion saya itu maksudnya. Itu juga sharing-sharing. Kemudian misalkan kita ada info apa dari dinas, pelatihan apa kita juga sharing. Ini menarik. Jadi itulah karakter UKM ya. UKM itu usaha kecil menengah ya. Jadi biasanya kecil sendirian. Nah ini harus kita ubah polanya jadi bersama-sama. Tidak, bukan dalam arti kata usahanya digabungkan, tetapi kerjasama. Yang kedua, kita tetap biasa di modal dan jaringan pemasaran. Makanya untuk itu paling tidak kita mendekatkan diri pada instansi. Ya tahu nggak? Ini saya yakin produk ini sangat apa ya, sangat friendly ya pada apa dari kedinasan. Karena memang ini kalau tidak dikenalkan orang nggak kenal. Iya betul. Jadi butuh apa ya istilahnya, butuh sentuhan dari instansi itu sendiri. Harapan ke depan apa? Kalau harapan ke depan itu kayaknya ada sendiri kayak bagian produksi di garmen khusus tas sendiri gitu Pak. Jadi itu nanti bisa menangani end user itu nanti sendiri, sama nanti kalau misalkan ada yang pengen bikin white label itu ada sendiri, jadi semua bisa terakomodasi. Karena selama ini kan dari saya dan juga tim yang produksi di sini ada satu mbak yang bantu, itu kan kapasitas memang kalau untuk besar banget gitu belum bisa gitu. Kalau masih tapi ini ya, tapi tetap bisa melayani dalam jumlah tertentu ya. Iya, kalau tidak hanya satu tertentu top gitu ya. Kalau misalkan jumlah tertentu itu maksudnya kayak kemarin ada pesanan dari Pama Pak, itu kan juga bikin website. Nah ini kan sebenarnya dasar Pak. Nah ini kan masih tingkatnya tingkat dasar gitu. Jadi untuk langsung mau 1000 gitu bisa gitu, karena kan masih dasar. Cuman kalau untuk yang kayak gini ada seninya itu ya, seninya itu memang ada proses satu hari itu mungkin baru dapat satu. Ya. Berarti kan karena customnya sendiri ya, kalau itu sendiri kita masih bisa menerima order sesuai customnya itu tadi ya. Luar biasa. Apa untuk kesediaan bahan baku sulit nggak Pak? Bahan baku sebenarnya nggak sulit Pak. Cuma kemarin waktu PPKM itu kan toko pada tutup, supplier nggak jalan. Itu aja sih. Cuman kalau supplier itu buka mesti. Berarti semua tantangannya bukan bahan baku ya? Tantangannya enggak Pak. Di kreativitas sama modal Pak. Tolong diingat ya, ini mungkin buat yang apa instansi yang berkaitan ini ada cerita ya, dari salah satu dari Erlin nanti. Jadi ya memang itu tantangan. Karena tantangannya kita disebutnya UKM. Iya Pak. Usaha kecil. Itu usaha mikro kecil itu kan salah satu apa namanya definisinya adalah besarnya modal. Iya. Dari sekian gitu. Makanya ya kita harapkan juga ada dukungan lebih kuat lah. Sekarang juga pasti sudah ada, cuma kita harapkan dukungan lebih kuat dari yang sekarang itu pasti. Alhamdulillah, ini luar biasa. Jadi tadi itu kita kondisinya dari sepatu juga. Sepatu juga ada sama juga. Dalamnya itu, kalau untuk mungkin ada pesan buat teman-teman UKM? Pesan untuk UKM terus berkreasi Pak Widi, terus berkreasi, kemudian kalau dari temen yang UKM sama UKM yang curhat itu biasanya gini, kalau dia bikin produk baru itu kadang nggak pede mau launching Pak Widi. Nah mereka itu jangan nggak laku nih produkku, padahal udahlah launching dulu aja, yang penting nanti tinggal respon pasar. Kalau nggak laku ya tanya aja pengennya kayak apa gitu, tapi kadang udah nggak pede dulu lah Pak. Nah
pesan saya sih, meskipun kita masih usahanya skala kecil, mau omsetnya baru beberapa jutaan, belum sampai puluhan juta, yang penting kita happy, kita enjoy menjalannya. Saya timpali ya. Jadi sebetulnya perusahaan besar yang saya pernah dengar reviewnya itu udah kayak Zara ya. Oh, Zara, Zara itu juga hampir semua perusahaan itu. Jadi tidak ada istilahnya perfect di awal. Jadi bikin satu, wah ini bakal harus enggak. Memang mereka pasti sudah survei, tapi ternyata dalam perjalanan waktunya itu juga mereka butuh input masukan dari konsumen. Ini akan membuat lebih baik. Walaupun tidak ada masukan itu alhamdulillah berarti sudah kita ada dari pergerakan, tidak ada inovasi, tapi kita akan terus bergerak sesuai dengan masukan yang ada. Itulah sebetulnya kayak kembali tadi inti dari pembicaraan kita, kenapa di masa pandemi ini banyaknya permintaan, karena salah satunya adalah menjawab permasalahan. Jadi produknya menjawab menjawab apa yang sekarang sedang dikhawatirkan. Misalkan pandemi adanya masker, dan membuat masker. Nah itu contoh. Jadi itu kan hasil dari dialog dengan market itu sendiri. Gitu ya. Saya rasa ini udah apa yang dilakukan Mbak Irna sudah bagus. Buktinya bisa bertahan di masa pandemi. Karena kalau tidak pasti Mbak Irna sudah susah. Iya. Susah karena kan sibuk untuk kerja yang lain. Terima kasih dialog kita ini, semoga bermanfaat, bisa ditiru pada baiknya oleh teman-teman yang lain, dan semoga ini bisa menjadi hal yang baik untuk semua. Terima kasih Mbak Irna atas dialog kita sore ini.